Selamat malam semuanya. Apa kabar? Kali ini kita bertemu kembali dalam sharing session dalam webinar series kedua. Pada kali ini subtopik kita adalah leadership dengan noble purpose atau seri kepemimpinan dengan tujuan yang mulia. Oke, hari ini bersama dengan Pak Reja. Saya hubungkan dulu. Halo Pak Reja. Jadi halo, selamat malam. Selamat malam Pak Reja. Ya. Baik, kita mulai aja Pak Reja. Gimana? Boleh. Oke, sekali ini saya Muhammad Ilmi akan memandu kalian untuk berbincang bersama, berdiskusi bersama. Dan kita langsung saja kepada Pak Reja untuk memaparkan subtopiknya kali ini. Dan waktu dan tempat saya persilakan Pak Reja. Oke, sorry aku nggak bisa pakai video malam hari ini karena di sini aku nggak lagi di kantor itu dia, jadi nggak enak gitu di rumah teman. Oh, iya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya coba share materi lanjutan dari minggu lalu. Kalau di minggu lalu kita bicara tentang noble purpose. Untuk materi hari ini kita ke impact. Jadi bagaimana ngebuat proyek sosial yang memiliki dampak luas. Bukan dampak luas ya, memiliki dampak yang dirasakan oleh orang-orang. Oke, kata kuncinya adalah dampak yang dirasakan oleh orang. Nah, teman-teman, aku pengen share sedikit dulu. Ini sorry aku nggak pakai layar videoku. Di sini moderator ada desa binaan yang dikunjungi? Ada. Ada. Di desa Di Sungai mana kalau boleh tahu? Di desa Sungai Salah Hilir. Di Sungai Salah Hilir. Nah, di situ apa yang teman-teman biasanya lakukan? Atau teman-teman dari kelompok muda Banua yang lain? Coba silakan Mas moderator, Mas Ilmi. Oke, ya, kalau di desa Sungai Salah Hilir itu programnya kan ada hidroponik kan, terus ada penanaman perkebunan, Bang. Perkebunan seperti penanaman sawi. Pokoknya itu pembelajaran yang khusus untuk berkebun, bertanam, cabai-cabai gitu. Oke. Nah, kalau di desa lain apa nih biasanya, Mas? Kalau di desa lain ada rumah belajar gitu, ada juga rumah belajar ya. Rumah belajar, ada apa lagi lah? Kayak pramuka, Karang Taruna ada juga. Ya, jualan juga ada kayaknya ya. Iya, ada. Oke. Baik. Kenapa teman-teman melakukan hidroponik kalau di Sungai Salah Hilir? Kenapa teman-teman melakukan rumah belajar di desa yang lain? Ada yang mengadain rumah belajar nggak di audiens di sini? Kepada audiens, ada sih Kak, kalau di tim. Ada Kak, itu dia. Nah, boleh nggak yang punya rumah belajar di unmute itu? Aku pengen diskusi juga. Atau yang punya proyek yang lain selain dua yang disebutin oleh Mas Ilmi, hidroponik sama rumah belajar, ada proyek apa lagi? Halo? Sorry tadi ke unmute kayaknya. Teknologi hasil perikanan. Oke, apalagi? Lampu hias. Oke, lampu hias itu diapain, Zubai? Pelatihan komputer, Isdayanti. Oke, aku udah dapat beberapa poin. Nah, coba. Kenapa kalian English Club? Aku pengen nanya sama ini. Yuanda, Isda, sama Siti Zubaida. Oke, boleh unmute nggak? Yuanda, Siti Zubai, sama Isdayanti. Sudah, Kak. Sudah? Iya. Oke. Ini siapa ini yang tadi ngomong? Yuanda. Yuanda ngechat. Oke, Siti Zubai nggak bisa itu. Nanti via ketik aja Zubai. Yuanda ngadain English Club. Kenapa ngadain English Club?
di Karena desa ada itu? potensi di sana. Kenapa? Karena ada potensi di sana, terus juga dari kitanya ada tenaganya, jadi why not? Oke. Di desa mana itu? Beringin. Beringin tuh aku udah lupa di mana. Beringin tuh deket Handil Bakti situ kan? Ya, tapi kesananya lagi dekat jembatan Barito. Iya, iya. Oke. Purun. Itu siapa tuh yang jawab Purun tuh kalau boleh tahu? Saya Kak Herunisa dari Antarjaya. Oke, kenapa Purun yang dilakukan oleh tim kalian? Karena di sana potensinya banyak tumbuhan purun, Kak. Oke, banyak ini ya tanaman liar purunnya ya. Ya, daripada nggak Oke. digunain, manfaatin. Oke. Nah, teman-teman, aku sorry, filenya aku cari tadi ternyata nggak temu. Aku coba share screen. Udah kelihatan belum warna putih di sini? Kelihatan, Kak. Nah, minggu lalu kita belajar terkait tujuan mulia, noble purpose. Wait, kok ini dia? NP, noble purpose atau tujuan ya, kita ganti jadi tujuan. Aku nggak pakai pen tab, jadi gini, tujuan. Pertama, kalian datang ke desa harus tahu dulu apa tujuan yang ingin kalian capai. Tujuan yang ingin kalian capai itu ya tergantung situasi di desanya. Misalnya, kalau di desanya itu anak-anaknya banyak yang tidak punya aktivitas di sore hari ya. Ini jadi ingin membuat pemuda menjadi SDM misalnya. Nah, bicara SDM ini kan luas, betul? Bisa banyak proyek yang dilaksanakan, mulai dari rumah belajar sampai yang lain-lain, rumah belajar RB. Terus ada yang dari tadi English Club EC, betul? Nah, banyak lagi. Tadi ada Purun. Ada yang jawab Purun. Karena di sini juga SDM-nya bisa jadi aktif. Oke, teman-teman. Teman-teman pasti belajar ini di sekolah dulu. 5W 1H, betul? What, when, why. Nah, ketika teman-teman mengadakan project atau pengen ngadain project, EC. Sorry. Harusnya ada filenya supaya aku gampang. Misalnya ingin ngadain project SDM. Di situ teman-teman tanyakan English. Aduh, susah ngetiknya kalau di sini nggak bisa. Oke, nggak usah pakai widescreen ya, Mas Ilmi ya. Iya. Ya, misalnya nih teman-teman pengen ngadain terkait SDM karena pembinaan sumber daya manusia. Terus ada tim kalian yang bahasa Inggris, ada tim kalian yang ekonomi juga, ya, yang Purun. Misalnya nih ya, di tim kalian ada yang jago bahasa Inggris, ada tim yang ngerti ekonomi. Terjadi diskusi. Kita ngadain English Club atau Purun nih? Misalnya desanya sama ya, misalnya. Atau mungkin ada juga hidroponik aja Gin, kata Ilmi. Nah, supaya permudanya produktif atau menghasilkan ekonomi. Nah, sekarang teman-teman lakukan pertanyaan lagi. Jikalau teman-teman mengadakan English Club, nanti step by step-nya gimana? Apa efeknya? Apa yang ingin dicari? Apa yang ingin ditargetkan setelah teman-teman mengadakan English Club? Timeline-nya seperti apa? 2 bulan, 3 bulan. Terus teman-teman juga bandingkan dengan yang Purun. Teman-teman yang punya ide Purun juga adu ide. Ini kan ibaratnya kan, mana yang terbaik. Kalau buat Purun seperti ini, langkah-langkahnya kayak gini, hasilnya seperti ini. Kemudian yang hidroponik juga seperti ini, 1 kali seminggu panen, dijual hasilnya seperti ini. Nah, ide itu diadu. Oke, 3 ide itu diadu. Anggap 3 ide ini ya yang muncul. Terus ada yang pelatihan komputer misalnya, 4 ide diadu, 4 ide ini. Nah, dari 4 ide ini, mana yang teman-teman paling mungkin untuk dilakukan? Ya, itu yang pertama. Feasibility. Pelatihan komputer, perlu komputer. Desanya jauh. Di mana? Di Antar Jaya. Nah, jauh banget kan tuh. Dan di sana misalnya anggap nggak ada komputer. Berarti teman-teman tim harus bawa laptop terus ke sana. Dan teman-teman yang dilatih tidak bisa
menggunakan komputer kecuali teman-teman datang. Oh, ternyata feasibility-nya untuk keberlanjutan perjalanan programnya agak sulit. Kemudian dibandingin English Club. English Club ini cara belajarnya gimana? Oh, kita yang ngajarin. Cuman di tim teman-teman cuman ada 1 orang yang bisa bahasa Inggris. Dikitnya, Pang, kada kawamun si kada ke desa. Nah, berarti bisa nggak jalan. Open volunteer. Nah, buka volunteers yang orang-orang FKIP bahasa Inggris. Cuman desanya jauh. Orang-orangnya pada nggak bisa juga. Oh, susah juga ya ternyata ya. Oke, bahasa Inggris kayaknya susah. Nah, ini adu ide. Anggap orang-orangnya di satu desa. Purun. Purun kada ada yang bisa ngolah purun kita. Nah, walaupun potensi purunnya ada. Nah, disitulah agak itunya, oh kalau harus belajar gini-gini. Nah, hidroponik. Ada yang bisa ngolah hidroponik. Di Polihasnur ada BTP jurusannya. Nah, di situ, oh ya hidroponik warga bisa diajari, bisa ditinggali. Nah, tapi mun sudah teulah hidroponiknya, terus udah panen, ngejualnya kemana? Nah, itu harus jadi dijawab juga. Apakah ngejualnya bisa atau terlalu jauh dari tempat penjualan? Kan hidroponik itu selada tuh mayoritas kan. Kalau desanya terlalu jauh dari kota, gimana ngejualnya? Dan itu jadi diadu ide-idenya. Mana yang paling akan berdampak bagi masyarakat di desa. Jadi nggak bisa kita sembarangan ngebuat ide ini aja deh, ide ini aja deh. Nah, akan ku share 1-2 file yang udah ku share di grup ya. Di grup udah di-share. Grup Muda Banua. Wow, mana ya? WhatsApp. Media. Aku nge-share juga di sini. Ini dia. Share. Jadi dulu salah satu proyek di Muda Banua sama proyek di anak-anak di Kalsel, waktu itu masih zamannya Mas Didi, kita fokus ke terkait penyakit stroke. Stroke. Ya tahu ya stroke ya. Moderator tahu stroke? Tahu, Pak. Nah, penyebab kematian nomor 1 di Indonesia. Kita targetnya di Banjarmasin saat itu. Kenapa penyakit stroke ini banyak yang mati katanya? Nah, kan? Kenapa bubuhan ini mati gara-gara stroke, Gerang? Ada apa Gerang lawan stroke nih? Kenapa sih banyak benar yang mati gara-gara stroke? Nah, kita lakukan survei dulu. Apa yang menyebabkan stroke ini banyak menyebabkan kematian? Akhirnya dapat satu jawaban. Ternyata bubuhan orang Banjar ini, amun ke rumah sakit ini, mun terkena penyakit stroke tuh lawas banar. 12 jam hanyar ke rumah sakit. 2 hari ada yang hanyar ke rumah sakit. Ada yang baru ke rumah sakit. Habis kena stroke, lama. Setelah ditanya, kenapa bisa lama nih? Nah, setelah diidentifikasi, kita survei lagi. Oh, ternyata bubuhan Banjar ini kada tapi tahu gejala penyakit stroke. Nah, moderator tahu nggak gejala penyakit stroke? Tahu. Apa? Penyakit stroke itu kan kelumpuhan sistem pada saraf. Mantap, Pian. Sudah teredukasi. Alhamdulillah. Nah, akhirnya waktu itu kita ngebuat, karena hasil survei kita nih di Banjarmasin itu 80%. Nah, ini dia 80% responden have poor stroke warning. Nah, jadi mungkin moderator tahu, cuman yang lain kada tapi tahu bisalah. Nah, yang di grup ini. Kenapa jadi tahu moderator? Karena ada jurusan kan belajar juga sih, Pak. Jurusan apa, Pian? Biologi. Dulu kan IPA, ulun, Pak. Oh, jadi di ada FKIP IPA. Kada sih, ulun di UIN, Manajemen Pendidikan Islam, tapi ada sih pengetahuan tentang biologi karena keluarga di biologi gitu. Oh, iya. Ya, ada sedikit pengetahuan. Mungkin kalau teman-teman yang keluarganya udah pernah kena stroke juga jadi tahu. Biasanya 2 itu, pernah belajar atau pernah keluarganya kena. Nah, kalau yang nggak pernah belajar sama yang nggak pernah tahu, keluarganya yang nggak pernah kena, nggak tahu stroke. Nah, jadi kita mikir, berarti kita harus edukasi. Nah, kita buat ini. Kan dulu tuh kita bisa aja stroke macam-macam tuh, menjelaskan keluarga tentang penyakit stroke, apa itu stroke, tapi nggak kita lakukan, ya kan? Edukasi stroke, penyakitnya kita jelasin, kita cukup fokus ke gejalanya aja.
Karena kita ingin memberikan dampak yang paling terbaik. Jadi teman-teman kalau ngadain di desa juga harus pikirin mana dampak yang paling bermanfaat buat peserta pelatihannya. Maksudnya penerima manfaatnya bagi warga desanya. Warga desanya siapa dulu? Pemudanya kah? Orang tuanya kah? Atau siapanya? Ibu-ibu rumah tangganya. Nah, kita ulah ini. Senyuman gerakan bicara. Tanda gejala stroke paling sering muncul. Nah, kita coba audiensi ke beberapa orang. Nah, ini Mas Didi nih. Sama tim Muda Banua. Alfi, lupa lagi banyak benar nih. Ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel. Audiensi tentang segera. Jawabannya bagus, cuman nggak ada eksekusi. Ya, tertolak lah bahasanya tuh. Kita pengen kampanye ini di Banjarmasin. Cuman kita nggak nyerah. Kan yang sudah disampaikan minggu lalu, kalau kita punya tujuan mulia, kita nggak akan nyerah. Akhirnya kita lakukan sendiri. Kita nyetak kalender. Ini dia, kalender segera tadi. Nah, kita bagi-bagi ke warga-warga di beberapa desa. Di Banjarmasin, bukan desa, RT. Dekat kelurahan di Kayu Tangi. Keliling-keliling, nah sama ke para calon wali kota. Ada yang orang Banjar atau lah Sidin siapa nih? Lupa. Kalau Pak Wali Kota pasti ingat. Ini tahun 2014, 3 baca wali. Amang Oji, insya Allah ulun siap. Mantan Sekda sama Pak Ibnu. Pak Ibnu belum jadi wali kota saat itu. Kita datangin satu-satu, campaign. Pak, amun pian terpilih jadi wali kota, minta dukungan buat realisasi program ini supaya lebih luas lagi. Nah, ini yang sudah kita lakukan, Pak. Nah, ini dia bagi-bagi. Stroke bahaya, Pak. Nah, Start with Why yang kemarin ya, Noble Purpose. Mereka ACC. Alhamdulillah, Pak Ibnu jadi wali kota. Nah, Pak Ibnu jadi wali kota, kita datangin lagi. Pak, kita perlu nyebarin info ini ke dinas-dinas, Pak. Nah, ini desain bannernya, Pak. Nah, ada logo kosong di sini nih. Yang di sini yang kotak itu logo dinasnya atau logo mananya. Bapak ngeluarin surat rekomendasi. Keluarlah surat rekomendasi ke Alfamart, ke Indomaret, ke rektor kita tercinta yang dari Unlam, ya kan? Pak Prof. Sutarto Hadi. Ini Dinkes Provinsi Kalsel, Dinas Kesehatan yang kemarin kada jadi ngebantu. Akhirnya, oh iya Mas, ayo. Nah, ini dia. Akhirnya, terus kita nggak puas aja kalau di Kalsel. Kita juga ke teman-teman di tingkat nasional. Karena di Kalsel udah kan. Nah, akhirnya ditampilin juga di nasional. Aceh waspada stroke. Jadi, waspada stroke tuh slogan yang kita buat. Akhirnya di seluruh Indonesia, ini dia, dipakai. Tapi desainnya diganti sama orang tua udah. Karena yang ini terlalu muda aja orangnya. Jadi ini guru BK SMP 34 yang jadi modelnya. SMP 34 Banjarmasin. Desainnya dari kita, seluruh Indonesia. Nah, sampai ke Asian Games kemarin. Jakarta, Palembang 2018. Gejala dan tanda-tanda stroke segera ditambahin oleh Kemenkes ke RS. Itu dia. Nah, ini contoh salah satunya. Oke. Gimana moderator? Dapat ya? Iya, dapat, Kak. Iya. Di awal itu penting. Kenapa kita nggak ngejelasin, udah yuk bikin seminar tentang stroke. Atau mungkin biaya buat pasien stroke. Kan kita bisa aja tuh bikin penggalangan dana buat pasien stroke yang terkena. Atau biaya atau edukasi penyakitnya atau faktor risikonya. Kita nggak pilih yang lain, kita pilih yang edukasi gejala. Sama teman-teman juga nanti di desa, project ide ada banyak, tapi ide mana yang bakalan paling berdampak. Oke? Itu dia gambarannya. Jangan sampai teman-teman menjalankan suatu project tapi tidak ada dampak luar biasanya di masa depan nanti. Gitu. Semua project itu ada pahalanya, saya yakin, oke? Cuman kalau dampaknya lebih luas atau dampaknya berdampak, tentu pahalanya akan lebih besar lagi. Contoh, kalau misal teman-teman mengadakan pelatihan komputer, Microsoft Word sama Excel, apakah hanya akan berakhir di Microsoft Word sama Excel saja yang punya pelatihan komputer? Coba tanyakan kembali. Apakah pesertanya akan diajarin lagi ke tingkat yang berikutnya?
Karena kan sekarang dunianya lebih ke IT kan, freelancing semakin banyak. Desain itu bisa diajarin sebenarnya. Apakah akan ke sana? Perlu dibuat step by step-nya. Yang English Club, apa targetnya? TOEFL berapa? IELTS berapa? Atau mungkin peningkatan dalam 6 bulan dari IELTS dari TOEFL 300 paling buruk menjadi TOEFL 400. Nah, itu dia. Atau mungkin vocabularies-nya. Nah, itu dia. Jadi perlu dibuat timeline-nya. Impact-impact yang ingin ditargetkan. Jadi jangan hanya mengadakan ke desa, halo teman-teman. Enggak, ini misalnya udah dipilih idenya ya, misal. Terus misal pilih English Club. Ngadain bahasa Inggris. This is Giraffe, this is Budi, this is Ilmi. You are stupid. Enggak kayak gitu doang. Jadi kita harus terstruktur. Hari ini, bulan depan, apa yang ingin dicapai? Terus, apa dampak yang ingin dicapainya? Dan kalau teman-teman percaya dampak itu akan terrealisasi, proyek teman-teman akan mendunia. Itu dia. Sama, kayak proyek yang segera tadi, ya, diremehin kita awalnya. Kita di dinas kesehatan ditolak, dinas pendidikan ditolak awalnya. Terus kita coba ngadain sendiri. Akhirnya sekarang ya sudah dipakai oleh Kemenkes slogannya. Itu dia. Ya. Dan intinya sih pemilihan proyek di awal itu penting. Tapi kalau sudah terkadung ya terlanjur milih proyeknya, ya sekarang ya tinggal dipikirin step-stepnya apa saja yang harus dilangkahin, target-target per bulannya apa supaya dampaknya lebih berdampak. Itu sih. Intinya kalau udah belum punya proyek, dipikirin baik-baik mana proyek paling mampu teman-teman laksanakan dan proyeknya ini yang mana paling berdampak. Benar-benar berdampak, tidak hanya misalnya nih, Ilmi bikin hidroponik, udah bikin hidroponik, paralonnya udah jadi, tabelnya udah kita bikin greenhouse-nya yang pakai bambu misalnya, terus warga desanya udah dilatih, tapi warga desanya nggak pernah menjalankan hidroponiknya sampai profitable, nggak sampai cuan, gitu dia. Karena sudah seladanya panen, kada tahu menjualnya di mana. Nah, itu dia. Jadi itu harus, misalnya itu nggak terjawab ya, harus dipikirin, cari supply distributornya. Atau misalnya sudah jadi nih hidroponiknya 9 paralonnya nih banyak benar nah. Cuman warganya kan ada yang mengurusi, ada yang mencek PPM-nya, kan ada yang pernah seladanya warna biru ya, lain warna hijau. Nah, itu dia. Jadi ada juga kendala yang di situ. Nah, bagaimana memastikannya? Kalau proyeknya sudah terlanjur jalan. Kalau proyeknya belum jalan, ya teman-teman pikirin proyek mana yang paling bisa dilakukan, paling berdampak. Cara benar-benar berdampak. Kalau hidroponik pasti ekonomi, ya. Ada penghasilan. Kalau benar-benar sukses, lumayan. Bisa 300.000 per minggu. Itu penghasilan dari hidroponik itu. Gede cuy. Jangan dikira hidroponik itu nggak gede. Banyak yang beli selada itu, asal tahu belinya di mana. English Club ya itu buat beasiswa misalnya, atau komputer supaya jadi habis komputer diajarin juga jadi admin CS misalnya, CS online. Itu banyak tuh online shop yang perlu jadi admin, ngebalasin konsumen WA-nya. Karena ngebalasin konsumen WA itu capek. Masukin database konsumen dari WA ke Google Form jadi Excel. Nah itu duit, itu 3 juta sebulan tuh gajinya. Kalau teman-teman bisa cari pekerjaannya secara online, admin database online shop, admin CS. Karena ngechat via WA tuh bisa sampai banyak. Oke? Kayak gitu. Diajarinya. Tapi teman-teman juga harus tahu cara ngejual merekanya. Maksudnya mereka udah dilatih, tapi nggak ada orderan jadi admin CS, ya sama aja bohong. Nah intinya kayak gitu. Oke, teman-teman harus benar-benar mikirin apa dampak yang bakalan dirasakan oleh para warga dan bagaimana step-stepnya ke depannya. Sebenarnya ada project yang lain sih yang pengen di-share, cuman sebentar. Aku PPT-nya lupa naro, makanya ini dia bukan PPT-nya. Ini dia, sekolah sehat misalnya. Ini project lain juga sama anak-anak kedokteran. Belajar kenapa banyak penyakit diabetes. Wah ini, oh ternyata anak-anak SMA ini kada pernah dilatih kesehatan.
kadada pelatihan kesehatan. Akhirnya kita coba latih anak-anak SMA dengan pelatihan kesehatan. Awalnya anak-anak olimpiade dulu. Ini kita lombain. Oh ternyata bisa lah bubuannya harat juga lah. Akhirnya kita ngadain secara anak SMA secara umum. Pelatihan. Oke, oh ternyata kita datang ini SMA 4. Tuh dia. Isi materi. Nah, diajari tensi, diajari gula darah. Karena kalau bubuannya kada tapi tahu tensi, kada tapi tahu gula darah, mereka nggak akan pernah check up. Dan kalau nggak check up, tiba-tiba kena penyakit. Ini di MAN 2. Ada yang tahu, ada yang dari MAN 2 Banjar. Di mana lupa lagi. Ini anak-anak SMA 2, baju batiknya yang Bahari. Ini tahun 2015. Ngadain pelatihan. Ini SMA 12 Banjarmasin di Alalak Utara. Dia ngadain lagi. Nah, sampai akhirnya anak-anak SMA-nya bisa ngadain bakti sosial sendiri. Dia. Nah, akhirnya proyek ini diambil oleh teman-teman di tingkat nasional. Ditiru bahasanya itu. Pelatihan buat siswa terkait kesehatan agar mereka ngerti pemeriksaan. Akhirnya mereka bisa menjalankan sendiri, akhirnya lebih sadar pentingnya kesehatan. Oke, itu dia Ilmi. Terima kasih. Dikembalikan ke moderator. Oke, cukup luas sekali, Kak. Banyak sekali paparannya. Oke, kawan-kawan. Jadi, banyak sekali pembelajaran yang sudah dipaparkan, kan. Jadi, kita perlu, yang kalau sudah ada tujuan, kita harus ada target, terus ada alatnya untuk membantu tujuan kita, terus kita harus menyiapkan hasilnya. Nah, jadi kita harus step by step maju untuk itu. Nah, kalau itu kita perlu peningkatan dan manfaat yang sudah dibuat itu apa saja. Terus yang sudah program itu apa saja. Nah, itu yang saya dapatkan di paparan tadi. Terus kawan-kawan semuanya, kalau ingin bertanya silahkan, masih ada waktu untuk ingin bertanya. Jadi bagaimana kita mengembangkan program yang sudah di desa itu jadi menjadi dulunya kecil jadi lebih besar. Nah, itu harus kita ketahui dari Bang Reja. Oke, kawan-kawan semuanya, kalau ingin bertanya silahkan. Kalau ada keluhan-keluhan bisa langsung sharing gitu, bisa juga. Soalnya banyak banget teman-teman muda Banua, kan udah berapa generasi ya. Jangan sampai proyeknya itu tidak berdampak luas, atau bukan berdampak luas, sekali lagi saya ralat, berdampak kepada target masyarakatnya. Karena kan kalian udah capek tenaga, ya kan? Buatlah, semua proyek pasti dapat pahala. Gue kasih tahu itu aja. Intinya proyek apapun gagal atau berhasil pasti dapat pahala usahanya. Cuman kan kalau proyeknya benar-benar berdampak, wah itu kan pahalanya luar biasa itu sih. Udah berpurpose sekali ya, Pak. Oke, nih kalau ingin ada bertanya gitu silakan. Atau mungkin nanti juga bisa Ilmi, karena kan biasanya kalau pertanyaan itu belum muncul gitu. Oh iya. Bisa juga sih. Kan? Nah, jadi Kak, kakak aja gini, Bebas aja lah. Kak Reja kan lebih enak gitu. Ya. Kalau dulu kan ingin mengajukan ke dinas-dinas itu seperti apa? Apakah pengajuannya itu atau datang dulu kah atau gimana? Bikin idenya dulu. Surat-surat. Bikin idenya dulu. Ide dulu lah. Ya, dan satu hal, ide itu biasanya cuma ditolak oleh dinas-dinas. Sama ada di PPT itu ada yang Jeffrey juga, yang Jeff itu dulu muda Banua juga yang handle. Jeff yang lagu-lagunya teman-teman sering dengar. Indah. Ayo ke Banjarmasin, kayak Ubah Imbai, Bekantan. Cek aja di YouTube Jeff yang sering diputar di Siring lah lagunya, sama di Duta Mall, sama di radio. Jeff musik. Dulu itu dari tim muda Banua juga ya dulu itu. Nah dulu kita langsung datang ke dinas pariwisata. Apa kita perlu mengedukasi masyarakat muda untuk lebih cinta musik? Ditolak dikiranya mau minta duit. Jadi syaratnya teman-teman mau tembus di dinas, pertama teman-teman bikin idenya dulu, jalanin dulu. Oke? Jalanin idenya dulu sampai bagus. Sampai cukup lah, bukan bagus ya. Terus datangnya jangan ke dinas. Datangnya ke pejabat yang di atas dinas.
Ya. Jadi kepala wali kota. Wali kota. Oh ya. Atau mungkin pejabat lain yang punya pengaruh. Itu dia. Atau orang tokoh penting yang punya pengaruh. Datangin. Dan teman-teman bisa presentasi proyek teman-teman yang udah dijalanin itu. Jadi kalau teman-teman buka IG-nya Jeff, scroll aja ke bawah. Ada ke Paip Nusina juga. Jadi dulu mainanku ke Paip Nusina. Kalau aku punya project, aku pasti ke Paip Nusina. Dan projectnya ingat, udah dijalankan. Udah bagus. Waktu itu Jeff udah bikin album, udah jadi, baru ke Paip Nusina senang. Wah, minta ngolah lagu. Olahkan bang lagu. Apa-apa. Ini Barsihwan Nyaman. Nah, diulahkanlah lagu. Tapi tetap aja yang dipakai Ayo ke Banjarmasin. Akhirnya sekarang Ayo ke Banjarmasin, kayak Mbak Imbai, lagu-lagu Jeff yang lain pasti diputar terus di Siring Menara Pandang. Nggak pernah stop. Itu dia, di speaker-speakernya di jam-jam tertentu. Di radio-radio juga undang-undangan. Sekarang bahkan Duta TV, Provinsi Kalsel, jinglenya dari Jeff. Karena musisi Banjar sudah mulai hilang, dan musisi Banjar yang muda, yang bikin lagu Banjar lagi, Jeff, pionirnya. Dan memang bagus-bagus. Di tingkat nasional pun diakui oleh Kementerian Pariwisata. Jadi teman-teman bikin dulu proyeknya. Misalnya pelatihan komputer. Di mana? Barito Kuala. Nah, teman-teman harus tunjukin dulu. Pelatihan komputernya udah membuat orang-orang bisa Microsoft Excel. Pelatihan komputernya udah bisa membuat orang-orang yang dilatih bisa jadi admin database. Sudah mendapatkan 3 juta. Nah, atau pelatihan komputernya desain. Sudah bisa bikin desain anak-anak yatim piatu. Ada foto-fotonya. Dan benar-benar buktinya real. Barulah bukti-bukti itu teman bawain ke stakeholder. Bukan dinas sekali lagi. Kalau dinas agak susah. Yang di atas dinas. Itu dia. Jalur lebih tinggi lagi. Yang memang perlu banget kemajuan warganya. Bupati kita, kepala DPRD-nya, cari waktu, cari tahu cara bertemunya. Ajukan, Pak, kita pengen upgrade ke level berikutnya. Bisa nggak, Pak, adain alat-alat bantuan untuk English Club kami? Bisa nggak, Pak, beliin komputer untuk di desa yang lainnya? Proyeknya diduplikasi, gitu bahasanya. Nah, tergantung. Kalian step berikutnya tentang proyeknya apa. Itu sih, Lemi. Oke. Ini Kak ada pertanyaan dari saudari Dewi Agustina. Kak, saya mau nanya. Kak, mau tanya misalkan semua aspek sudah dipikirkan dan setiap step sudah cukup matang dipersiapkan. Hanya saja yang menjadi kendala di desa itu masyarakat yang menjalankannya tidak memiliki motivasi atau semangat yang sama dengan tim fasilitator. Coba Dewi Atau Agustina gimana? unmute dong. Iya, Kak. Halo, Dewi. Nah, Halo, Kak. proyeknya apa? English Club, Kak. Di desa? Desa Sungai Puting. Desa Sungai Puting. Jawabannya Arlah. Nggih. Di daerah sawit situ loh. Nggih. Nah, pertanyaanku, saat bikin proyek, jadi gini teman-teman, bikin proyek itu sama kayak bikin bisnis. Sudah diskusi belum sama warga desanya? Sama Sebelum kalian bikin English Club, yuk bikin English Club, tapi apakah warga desanya udah diajak discuss dulu? itu diskusnya ke anak-anak yang ada di situ, Kak. Sudah proyeknya jalan atau sebelum proyeknya ada? Kan sudah lama kan, Kak, programnya itu dijalankan. Nah, Lanjutin jadi gitu. tapi tidak ada kemajuan kayak gitu. Nah, perlu teman-teman tanyain lagi, apakah mungkin di awal proyeknya bagus, antusiasnya tinggi, cuman karena stagnansi, akhirnya ya, gini-gini aja, akhirnya melempem. Nah, ini pembahasannya harus beda lagi sih ya. Nanti deh di pertemuan minggu depan, nanti ku ingat minggu depan aku jelasin tentang hal ini, kenapa proyek ditinggalkan oleh target kita ya. Nah, Iya, Kak. gini Dewi, sekarang audiensnya, pesertanya udah mulai koleran, ya kan? Jadi mungkin teman-teman perlu pivot, ganti project ke yang lain, atau mungkin kalau teman-teman tetap kekeh di English Club, ya kan? Misalnya nih, karena ini project turun-temurun, teman-teman harus pikirin gimana caranya
teman-teman bisa menarik 1 atau 2 anak dulu. Iya, Kak. Jadi jangan harap langsung banyak anak-anaknya. Cari aja cukup 1, 2, 3 anak yang memang benar-benar ingin belajar, yang serius. Oke? Cukup cari 1, 2 anak. Kalau misalnya targetnya 10, yang penting 2 anak ini hadir. Yang 8 ini gonta-ganti kada apa-apa. Yang penting 2 anak ini hadir. Oke? Nah, Oke, Kak. 2 anak ini ya teman-teman yang di Desa Sungai Puting harus kontrol. Pengembangannya gimana? Harus ditargetkan. Awalnya vocabularynya 100. Dan teman-teman juga harus benar-benar bagus cara penyampaian dan metode pengajarannya. 200. Ada improvementnya. Ya, ada after and before-nya. Nah, teman-teman rekap itu. Ada hasilnya. Tunjukin ke orang tua. Tunjukin ke teman-teman desa yang misalnya ya nggak semuanya bakalan nerima juga. Anak-anak yang lain. Intinya 2 anak ini harus dibuat seberhasil mungkin. Setelah itu berhasil, barulah kamu bisa tunjukin bahwa metode. Ingat, kalau pengajaran, metode pengajaran lagi. Kalian berhasil. Ajuin ke kepala daerah supaya desa-desa lain mengikuti. Gitu sih intinya. Kalau dalam proyek pembinaan, dari 10 siswa, jangan berharap 10 siswanya itu jadi semua. Intinya ya, teman-teman harus pegang 1, 2 anak yang paling bermotivasi. Pasti ada. Itu dia. Ada nggak kira-kira? Ada, Kak. Nah, cukup. Jadi teman-teman kecewanya itu pasti, "Emak, dikitnya yang hadir. Emak, kenapa ini lagi?" Syukurilah yang ada dulu. Tunjukin bahwa yang 2 itu bisa. Bisa apa? Apakah sampai vocabularis aja? Jangan. Bisa sampai juara lomba pidato. Bisa sampai jadi freelance translator. Nah, targetkan ke perubahan yang nyata. Bisa bahasa Inggris nih gasan apa kira nggak? Nah, itu dia. Sampai ke tingkat aplikasi. Itu dia. Kalau pengen teman-teman diakuin proyeknya itu harus bikin dampak yang benar-benar bisa diaplikasikan oleh siapa? Oleh penerima proyeknya. Jadi yang udah 2 punya semangat itu, ya udah 2 itu aja jalanin. Tapi ingat, jangan tidak punya target. Harus ada targetnya. Targetnya apa? Jadi translator lah, juara lomba lah, bikin esai bahasa Inggris lah, apapun itu, yang pasti proyek targetnya itu memiliki nilai perubahan, nilai aplikatif buat siapa penerima manfaatnya. Itu aja sih Dewi, dan perlu sabar, nggak bisa instan. Gitu. Oke, Kak. Makasih banyak ya, Kak. Sama-sama. Oke. Jadi begitu Kak ya. Jadi kita harus diskusi dulu dan cari masalah dulu gitu ya Kak di Iya, sekitarnya dulu kalau ya. belum ada proyeknya. Oh ya. Terus Kak untuk kita nih sebagai orang pemimpin itu kita manusia, kita ini kan manusia. Jadi seorang pemimpin kan setiap manusia pasti ada jiwa pemimpinnya maksudnya gitu. Nah, Iya. apa yang kita tanamkan itu dalam diri kita itu, Pak? Ya, Noble Purpose yang minggu lalu sih. Intinya kalau kamu pemimpin, kalau kamu tetap dalam Noble Purpose benar-benar ingin ngerealisasiin dampaknya, ya pasti bagus. Itu dia. Intinya kalau pemimpin harus pegang teguh Noble Purpose-nya. Kalau enggak ya melempem. Nggak bisa bawa anak buahnya apa timnya maju. Karena ya teman-teman yang lain bakalan ngikutin, nih pemimpin serius nggak sih? Atau kada tapi serius. Kalau kada tapi serius, yuk ampihan aja. Nah, itu aja sih bahasa gaulnya. Ada komitmen gitulah. Ya, terhadap tujuannya. Ya. Ya. Mungkin itu aja dulu, Ilmi. Nanti kalau ada pertanyaan bisa aja lah di grup. Oke. Ya, intinya yang kayak Dewi itu, sebuah proyek itu nggak akan langsung besar. Pasti dikit dulu. Ya, intinya sedikit-sedikit aja dulu. Dulu aja yang segera, yang sekolah sehat, cuman beberapa orang aja. 1 RT, 2 RT aja, lama-lama naik, dan naik. Intinya yang RT 2 tadi di awal itu menerima dampaknya dulu. Anak yang kalian bimbing menerima dulu manfaatnya. Udah berasa aplikatifnya, hidroponiknya, 1-2 kepala keluarga sudah dapat penghasilan tetap per bulannya dari hidroponik. Nah, barulah kalian bisa upgrade untuk lebih banyak lagi. Kalau kalian mau memperluas dampaknya, itu aja. Oke, itu tadi kita cukupkan atau gimana Kak? Cukupkan aja. Cukupkan aja dulu. Oke, ya. nih
Oke, terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah berhadir pada malam hari ini pada session webinar series yang kedua. Dan terima kasih juga kepada Pak Kareja yang sudah memberikan pematerinya dan diskusinya pada malam hari ini. Nah, dan terima kasih juga kepada tim manajemen yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk jadi moderator. Dan kawan-kawan semuanya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada manajemen, tim manajemen. Ya, kita foto bersama. Bisa buka layarnya semuanya. Silakan buka layarnya untuk saudara Yuanda, Nur Arif Fajriyati, Aprita Nurjana, Marsiah, Hairunisa, Silviana, Nur Khalifah, Gina Mairina, Nur Ajijah, Andre Bernard, Rahmah, Rida Najwa, Meliana, M. Fajar Ramadan, Isdayanti, Rifa, ya, kita mulai untuk 2 sesi. Sesi yang pertama untuk Maulida, Marhusin, Saripah, Fahru Raji, Nur Azmi, Dewi Agustina, Hairunisa, Alwafi, Anissa Gita, Siti Sarah, Nur Asiyah, dan yang lainnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, untuk sesi kedua, Siti Zubaidah, Hairunisa, Gina Mairina, Nur Khalifah, Silviana, M. Fajar Ramadan, M. Khoiri Fakih, Rifa Fitriani, Andre, dan yang lainnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Setelah ini silakan isi feedback-nya.
Nah,